Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jati Bakar Hidayat, memiliki tiga 1030 huruf 23 dari nomor satu. Jadi saya di sini menunjukkan presentasi untuk menjadi acara satu tensi satu mata kuliah hidrologi penanganan limbah. Ini untuk praktikum mata kuliah penanganan limbah. Jadi dari 6 dasar kurikulum, yang pertama itu kurikulum sebuah paper pada air, kedua pembuatan bioster biogas dari kanal, ketiga pembuatan pupuk kompos, keempat pembuatan pupuk organik cair, kelima pembuatan suplemen organik cair atau imbun lahan, yang keenam biokonversi laser. Untuk acara pertama perhitungan nisbah PPRN dan kadar air. Jadi nisbah PPRN bahan organik merupakan perbandingan antara karbon dan nitrogen bahan organik. Nisbah PPRN menggambarkan berapa molekul karbon sebagai sumber energi yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk menguraikan beberapa molekul nitrogen sebagai sumber nutrisi. Nisbah PPRN untuk proses dekomposisi awal berkisar di bawah 25 sampai 30. Nisbah PPRN di bawah atau di atas kisaran tersebut akan mengganggu proses dekomposisi awal. Data nisbah PPRN bahan organik diperlukan untuk memprediksi apakah campuran dua bahan organik atau lebih dapat digunakan untuk campuran yang menghasilkan nisbah PPRN sesuai persamaan. Yang selanjutnya air atau perhitungan kadar air. Jadi air sendiri merupakan faktor penting dalam proses dekomposisi awal karena air merupakan pelarut nutrisi. Kandungan air dalam campuran organik pada proses dekomposisi awal yang diisyaratkan berkisar 40-60% dan optimal pada 50%. Setelah komposisi campuran bahan organik diketahui, maka kandungan airnya gitu. Lanjut ke acara kedua, pembuatan biogas sederhana. Jadi biogas sendiri itu merupakan gas yang mudah terbakar atau biasa disebut flammable yang dihasilkan dari proses fermentasi atau membutuhkan bahan-bahan organik oleh bakteri-bakteri anaerob. Biogas sebagian besar mengandung gas metan atau didapat dan karbon dioksida atau CO2 dan beberapa kandungan senyawa lain yang jumlahnya kecil yang terang nitrogen dioksida atau H2S, amonia atau H3, hidrogen atau H2, serta oksigen atau O2. Digester sendiri merupakan alat yang digunakan dalam pembuatan biogas. Digester berfungsi untuk menampung gas metan hasil perombakan bahan organik oleh bakteri. Untuk bagian utama dari sebuah digester terdiri dari inlet atau tangki pencampur, sebagai tempat kotoran hewan, reaktor atau ruang pencernaan anaerob, penampung gas atau ruang penyimpanan, outlet atau ruang pemisah, sistem pengangkut gas dan lubang pembuat kotoran hewan yang telah hilang gasnya atau biosfluid. Itu acara selanjutnya itu pembuatan pupuk kompos. Jadi kompos sendiri itu merupakan salah satu pupuk organik yang digunakan pada pertanian untuk mengurangi penggunaan pupuk anorganik. Secara fisik, kompos mampu menstabilkan agregat tanah, memperbaiki aerasi dan drainase tanah, serta mampu meningkatkan kemampuan tanah untuk menahan air. Secara kimiawi, kompos dapat meningkatkan unsur hara tanah makro maupun mikro dan meningkatkan efisiensi pengambilan unsur hara tanah. Sedangkan secara biologis, kompos dapat menjadi sumber energi bagi mikroorganisme tanah yang mampu menempatkan bara bagi tanaman. Kualitas kompos sendiri ditentukan oleh tingkat kematangan kompor, seperti warna, tekstur, bau, suhu, pH, serta kualitas bahan organik kompos. Bahan organik yang tidak terdekomposisi secara sempurna akan menimbulkan ekstremisme yang merugikan bagi pertumbuhan tanaman. Acara selanjutnya itu pembuatan pupuk organik cair atau bisa disebut dengan POC. Pupuk organik cair atau VOC merupakan salah satu pupuk organik yang digunakan pada pertanian untuk mengurangi penggunaan pupuk anorganik. Pupuk organik cair adalah larutan hasil pembentukan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, kotoran hewan, dan manusia yang kandungan unsur haranya lebih dari satu unsur. Kelebihan dari pupuk organik cair ini adalah dapat mengatasi defisiensi hara, tidak bermasalah dalam penyucian hara, dan mampu menyediakan hara secara cepat. Pengomposan yang matang bisa diketahui dengan memperhatikan keadaan bentuk fisiknya, di mana fermentasi yang berhasil ditandai dengan adanya bercak-bercak putih pada permukaan cairan. Cairan yang dihasilkan dari proses ini akan berwarna kuning kecoklatan dengan bau yang lembab.
Untuk acara selanjutnya pembuatan suplemen organik atau FOC. Jadi FOC sendiri merupakan produk tambahan pakan hasil ekstrak rempah-rempah yang mengandung senyawa pendukung gizi seperti vitamin, mineral, asam amino, serta konsentrat atau ekstra bahan nabati untuk melengkapi kebutuhan gizi atau AKG dan menunjang kesehatan serta pertumbuhan ternak. Suplemen organik cair atau SOP merupakan probiotik yang dicampurkan ke dalam pakan atau air minum yang berfungsi untuk meningkatkan aktivitas ternak, memperbaiki kualitas dan gizi daging, mempermudah proses fermentasi pakan, serta mendukung percepatan pengembangan ternak. Untuk yang materi untuk acara terakhir itu biokonversi larva BSF. Larva BSF atau Black Soldier Fly adalah larva lalat antara hitam atau Termedia ilusan yang berperan sebagai agen biokonversi limbah organik karena mampu mendegradasi bahan organik berkadar selulosa tinggi dan mengonversinya untuk menjadi pupuk organik dengan bantuan bakteri selulotik di dalam saluran pencernaannya. Penggunaan larva BSF memiliki keunggulan dapat mengolah berbagai jenis limbah organik, tidak menjadi faktor penyakit, serta menghasilkan dua produk utama berupa larva sebagai pakan dan residunya sebagai pupuk. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.